Hari ini saya mengundurkan diri, Pak. Kamu nggak boleh pergi. Kamu cuma bayangan. Kita jatuhkan dia bersama. Selama 3 tahun, dia hanya dianggap tak terlihat. Jika ini benar, karir Anda selesai, Pak Aris. Data itu memang saya yang berikan kepada Raki. Kalau kamu pergi, hidup saya ikut runtuh. Malam di Labuan Bajo terasa begitu lembab, membawa aroma garam dari pelabuhan yang menyusup masuk melalui celah jendela kamar hotel mewah itu. Di bawah temaram lampu meja, Aris terbaring dengan napas yang tidak teratur. Jas mahalnya sudah tanggal, menyisakan kemeja putih yang kini kusut dan terbuka di bagian kerah. Obat bius yang dicampurkan kompetitor ke dalam minumannya tadi benar-benar bekerja dengan ganas. Dinda bergerak dengan cekatan, namun jemarinya sedikit gemetar saat memeras handuk kecil di dalam baskom berisi air dingin. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap pria yang selama 3 tahun ini menjadi pusat dunianya, pria yang selalu ia panggil dengan sebutan Bapak. Meski di dalam hatinya, ia menyebut nama itu dengan nada yang jauh berbeda. Saat handuk dingin itu menyentuh dahi Aris, sang CEO mengerang pelan. Secara tidak sadar, tangannya yang besar meraih pergelangan tangan Dinda, menggenggamnya dengan erat. Si oliola wanita itu adalah satu satania jangkar di tengah badai. Dinda, Aris menggumam dalam igawannya. jangan pergi. Tetap di sini. Saya di sini. Dinda terpaku, jantungnya berdegup kencang. Sebuah simfoni yang menyakitkan. Ia mengusap rambut Aris yang jatuh menutupi dahi dengan jemari lembutnya. Saya cuma kaca, Pak. Bisiknya pedih. Meskipun saya bisa memantulkan cahaya Bapak, saya nggak akan pernah bisa menjadi bagian dari cahaya itu. Jarak kita sudah diatur dengan sangat rapi oleh nasib. Seminggu setelah kejadian itu, suasana kembali ke rutinitas semula yang dingin di gedung pencakar langit Jakarta. Aris berdiri membelakangi jendela besar. Posturnya tegak, seolah kerentanan di Bajo tidak pernah terjadi. Dinda, atur makan malam saya dengan Nadia. Suaranya berat dan tanpa ekspresi. Ayahnya memegang kunci proyek strategis kita di IKN, kita butuh dukungan mereka. Dinda mencatat instruksi itu, meski hatinya terasa kaku. Baik, Pak. Tapi beredar kabar di kantor kalau Bapak akan menggunakan momen ini untuk melamar Nadia. Aris berbalik, menatapnya tajam. Biarkan saja, itu bagus untuk kepercayaan investor. Kamu tahu kan, Dinda, bagi saya, pernikahan tidak lebih dari sekadar transaksi bisnis. Sore itu, sebelum makan malam strategis tersebut berlangsung, Nadia melangkah masuk ke kantor dengan keangkuhan yang terpancar dari bunyi hak sepatunya. Gaun kotur merahnya tampak sangat kontras dengan suasana kantor yang monokrom. Ia langsung menuju meja Dinda dan meletakkan tas mahalnya dengan kasar. Kamu sudah 3 tahun jadi bayang-bayang Aris, kan? Nadia bertanya dengan nada merendahkan. Dinda berdiri sopan. Saya sekretaris beliau, Bu. Nadia tersenyum sinis, sengaja menumpahkan sedikit kopi ke atas laporan yang baru saja Dinda cetak. Aris mungkin butuh kamu untuk mengurus jadwal, tapi untuk masa depannya, dia butuh saya. Jangan pernah berpikir perhatian Aris padamu itu spesial. Kamu hanya aset yang bisa diganti kapan saja. Dinda menatap kertas yang basah itu, lalu perlahan mengangkat wajahnya dengan tenang. Ibu Nadia, jika Ibu merasa harus datang ke sini hanya untuk meyakinkan seorang sekretaris bahwa posisi Ibu aman, maka sebenarnya Ibu sendiri yang merasa tidak aman. Wajah Nadia memerah padam, namun sebelum ia sempat membalas, pintu ruangan Aris terbuka. Aris berdiri di sana, menatap mereka berdua. Ada satu detik di mana mata Aris hanya terpaku pada Dinda, sebuah tatapan penuh kekhawatiran yang tidak pernah ia berikan pada Nadia. Nadia, masuk. Perintah Aris singkat. Dinda,
kamu tidak perlu membuatkan teh. Bersiaplah, ada berkas penting yang harus kamu verifikasi. Malam harinya, di sebuah kafe tersembunyi, Dinda bertemu dengan Raka, mantan kekasihnya, yang kini menjadi rival bisnis Aris. Hujan turun tipis di halaman kampus teknik yang masih tampak baru setelah renovasi besar-besaran. Mahasiswa berlalu lalang sambil menenteng laptop dan buku tebal, sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Di bawah pohon flamboyan yang mulai berbunga, seorang gadis duduk sendirian dengan layar laptop penuh baris kode. Dinda Irana, 21 tahun, rambut coklat gelapnya diikat sederhana, tidak ada riasan berlebih. Hanya fokus tajam di matanya yang memantulkan cahaya layar. 3 kali program itu error. Ia menarik napas panjang. Kenapa selalu gagal di bagian enkripsi? Tentu saja gagal. Sebuah suara pria terdengar santai dari belakangnya. Dinda menoleh. Seorang pria berdiri sambil membawa kopi. Kemeja digulung sampai siku. Raka. Senyumnya mudah, penuh percaya diri. Tipe pria yang terbiasa menjadi pusat perhatian. Algoritma kamu terlalu jujur dalam dunia keamanan data. Kamu harus berpikir seperti pencuri. Dinda menyipitkan mata. Dan kamu ahli jadi pencuri. Raka tertawa kecil. Ahli membaca pola. Beda tipis. Tanpa diminta, ia duduk di sebelah Dinda dan mulai mengetik cepat. Beberapa detik kemudian, program itu berjalan sempurna. Dinda terdiam. Untuk pertama kalinya, seseorang bisa menyamai kecepatan berpikirnya. Kenapa bantu saya? Raka mengangkat bahu. Orang pintar itu langka. Kalau ada, jangan dibiarkan sendirian. Kalimat sederhana itu, entah bagaimana, menetap lama di hati Dinda. Perpustakaan hampir tutup ketika listrik tiba-tiba padam. Hanya cahaya darurat yang tersisa. Dinda terlihat kesal. Deadline besok. Sebuah senter menyala. Laka. Aku sudah backup semua file kamu ke cloud 1 jam lalu. Dinda menatapnya kaget. Kamu bahkan belum tentu tahu password saya. Raka tersenyum miring. Aku tahu tanggal lahirmu dari data administrasi lomba. Kamu terlalu mudah ditebak, Din. Untuk pertama kalinya, Dinda tertawa. Sejak malam itu, mereka menjadi tak terpisahkan. Lomba hackathon dimenangkan bersama. Presentasi bisnis mereka dipuji dosen. Dan perlahan, tanpa pengumuman, mereka saling jatuh cinta. Beberapa tahun kemudian, ruang meeting startup kecil mereka dipenuhi investor. Dinda mempresentasikan sistem keamanan revolusioner yang ia bangun hampir tanpa tidur selama 3 bulan. Investor terlihat tertarik. Namun, sebelum ia selesai, Teknologi ini adalah visi saya sejak awal. Dinda membeku. Ia menoleh pelan. Raka bahkan tidak melihat ke arahnya. Setelah rapat selesai, Kenapa kamu lakukan itu? Raka menghela napas, seolah menjelaskan sesuatu yang sangat logis. Investor percaya pada pemimpin, bukan teknisi. Jadi saya cuma teknisi. Kamu terlalu idealis, Din. Dunia ini bukan tentang siapa yang paling bekerja keras, tapi siapa yang terlihat memimpin. Sesuatu di dalam diri Dinda runtuh saat itu juga. Hari itu, ia pergi. Tanpa teriak. Tanpa drama. Namun, sejak saat itu, Dinda belajar satu hal. Jangan pernah menyerahkan kendali hidup pada orang lain. Beberapa bulan setelah Dinda keluar, sistem keamanan startup mereka diretas kompetitor. Kerugian miliaran. Investor kabur. Raka berdiri di ruang kosong, menatap layar error. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Bukan dia yang jenius. Itu Dinda. Sejak hari itu, ambisinya berubah menjadi obsesi. Jika ia tak bisa memiliki Dinda sebagai pasangan, maka ia akan mengalahkan siapapun yang memilikinya. Tatapan Raka pada Dinda malam itu bukan sekadar tatapan mantan. Itu tatapan seseorang yang merasa. Dia seharusnya milikku. Dan di luar sana, Aris melihat semuanya tanpa tahu bahwa pria di hadapannya bukan hanya rival bisnis, tetapi juga bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya mati. Aris itu monster. Din, ikut saya, berikan saya akses ke data keuangannya. Kita jatuhkan dia bersama-sama. Dinda menatap Raka dingin. Jangan pernah berpikir saya akan mengkhianati perusahaan. Tanpa mereka sadari,
Di luar kafe, Aris mengepalkan tinjunya di balik kaca mobil gelap. Amarah dan cemburu meluap di dadanya melihat kedekatan mereka. Keesokan harinya, suasana di ruangan CO mencapai titik beku. Aris melemparkan map ke atas meja dengan dentuman keras. Saya melarang kamu bertemu Raka lagi, Dinda. Dinda mendongak. Matanya berkaca-kaca. Cukup, Pak. Saya mengundurkan diri. 3 tahun saya mencintai Bapak diam-diam hanya membuat saya muak pada diri sendiri karena Bapak cuma menganggap saya aset. Dinda berbalik menuju pintu, namun suara Aris yang pecah menghentikannya. Kamu pikir saya mempekerjakanmu hanya karena kamu berguna? Aris mendekat, napasnya memburu. Saya berbohong padamu karena saya pengecut. Setiap malam saat saya memintamu lembur, itu karena saya takut pulang ke rumah yang kosong tanpa suara langkahmu. Jangan sebut namamu Kaca. Kamu satu-satunya hal nyata di hidup saya. Kalau kamu pergi sekarang, ruangan ini akan jadi makam saya. Tolong, jangan hukum saya dengan kepergianmu. Aris memeluk Dinda dengan kekuatan yang seolah sedang mempertahankan nyawanya. Tembok es itu akhirnya mencair sepenuhnya. Hari penentuan tiba. Di ruang rapat pemegang saham, Raka berdiri angkuh, melempar flash disk berisi bukti palsu, manipulasi dana oleh Aris. Namun, Dinda melangkah masuk dengan aura kepemimpinan yang kuat. Data itu memang saya yang berikan kepada Raka. Tapi Raka lupa, saya yang mengelola sistem keamanan data. Akun yang saya berikan adalah sandbox umpan palsu yang saya rancang khusus untuk menjebak pencuri informasi. Dinda memperlihatkan bukti asli bahwa Rokala yang mencoba melakukan suap. Raka digiring keluar oleh polisi, sementara Aris menatap Dinda dengan binar kebanggaan yang luar biasa. 1 tahun kemudian, di sebuah kafe kecil di Paris, Dinda duduk menatap laptopnya. Ia bukan lagi seorang sekretaris, melainkan pemilik agensi konsultan yang sukses. Kopi di sini terlalu manis kalau diminum sendirian. Sebuah suara akrab menyapa. Dinda menoleh dan mendapati Aris berdiri di sana tanpa dasi, tersenyum tulus. Saya dengar kamu butuh sekretaris. Atau mungkin pasangan hidup yang siap mendukung impianmu. Jadi, Nona Dinda, apa lamaran saya diterima? Dinda tersenyum manis. Mari kita bicarakan gajinya dulu sayang.